Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2089, Langit Biru. Untungnya, perubahan tubuh mereka hanya berlangsung beberapa menit. Cahaya di tubuh mereka berangsur-angsur menghilang, menampakkan keempat pria malang itu sekali lagi. Namun, pada awalnya, sepertinya tidak ada yang berbeda dari mereka. Ryan adalah yang pertama bangun karena dia yang terbaik dalam menggunakan skill penyembuhan instannya. Fiuh, aku tahu hal seperti ini akan terjadi, tapi aku tidak bisa terbiasa dengannya. Bahkan kemampuanku untuk memblokir rasa sakit pun tidak berguna untuk peningkatan sistem. Namun, dia tidak mengambil itu ke pikiran. Sebaliknya, dia memeriksa tubuhnya. Atau, lebih spesifiknya, perpaduan energi yang seharusnya ada. Jadi begitu kelihatannya. Begitu banyak meridian baru, namun, mereka berbeda dari meridian normal, sepertinya. Kamu benar, Sister Orb setuju dengannya. Lagi pula, setiap jenis energi memiliki caranya sendiri untuk memasuki tubuh. Itu sebabnya meridian baru ini diperlukan. Mereka dapat bekerja dengan ketiga jenis energi tersebut. Yang terpenting, mereka juga dapat menyimpan hasil gabungannya. Ryan mengulurkan tangannya ke depan dan mencoba membawa perpaduan energi asal surgawi, energi stelar, dan kekuatan jiwa. Zua, benar saja, tidak sulit untuk mengeluarkan hasilnya. Jadi ini tiga energi yang menyatu. Ketika Ryan dan Roan menggabungkan Divine Origin Energy dan Soul Power, hasilnya adalah sejenis energi dengan warna perak. Sekarang setelah menggabungkan ketiga jenis, mental, tubuh, dan energi, itu menjadi biru langit. Beberapa bahkan mungkin mengira aku menggunakan energi surgawi untuk mengumpulkan elemen air. Roan akhirnya bangun dan membersihkan sedikit debu di jubahnya sebelum melakukan hal yang sama. Mereka harus menjadi sekelompok orang idiot untuk berpikir ini adalah elemen air. Elemen air mendapatkan warna biru tua yang jernih, tetapi energi yang menyatu malah berwarna biru langit. Ini sangat berbeda. Yah, bukannya kamu akan mengumpulkan energi gabunganmu di depan orang lain sehingga mereka bisa menebak apa itu, kan? Sebagian besar waktu, itu akan berada di dalam tubuh Anda dan dilepaskan melalui serangan dan senjata Anda. Itu tidak masalah, Sister Orb menjelaskan. Si kembar mengangguk. Itu benar. Ryan kemudian menggunakan energi yang menyatu itu dan mengulangi tes yang sama persis seperti yang dia lakukan ketika dia menggabungkan kekuatan jiwa dan energi asal surgawi. Panah energi lain terangkat di atas kepalanya saat dia membidik batu serupa di dekatnya. Yang ini, jelas, tidak mengambil bentuk berwarna perak melainkan biru langit, seperti yang mereka duga. Ziu, Puff, begitu anak panah mengenai yang lebih berani, itu melewatinya seperti pisau panas menembus mentega. Itu belum semuanya. Energi panah yang tersisa menghancurkan batu tepat setelah panah melesat ke kejauhan. Wow, seberapa kuat energi yang menyatu ini. Terakhir kali, panah itu lewat dengan mudah. Tidak ada penghancuran target. Roan merenung sedikit dan mencobanya sendiri di beberapa target sederhana lainnya. Akhirnya, dia mengeluarkan pedang tingkat rendah dari Ryan dan menggunakan energi untuk menyerangnya. Dentang. Retakan. Roan tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi dia masih berhasil memecahkan pedangnya sedikit, yang merupakan peralatan tingkat tinggi emas. Ini sangat menggelikan. Menurutku kekuatan serangan kita telah meningkat kurang lebih 50% sampai 60%. Kentucky akhirnya bangun juga dan menggunakan Feather Blades miliknya bersamaan dengan energi gabungan yang baru diperolehnya. Kekuatan Kawa Blade Domain miliknya juga meningkat secara alami. Hahaha, lihat, aku luar biasa. Roan dengan dingin melirik Kentucky, yang segera menjadi tenang. Tentu saja, itu tidak berarti aku akan meremehkan musuh yang mungkin ada. Ya, itu hanya membuatku menjadi Demon Beast yang lebih berhati-hati, seperti yang seharusnya. Celis bahkan tidak ingin mengomentari itu dan hanya pindah ke tempat normalnya di alam dimensi. Yah, jika kita selesai dengan itu, aku akan kembali berkultivasi. Ryan hanya bisa bertanya, apakah kamu tidak penasaran dengan energi yang menyatu ini? Kamu juga bisa menggunakannya, tahu? Tidak, jawab Celis tanpa berpikir dua kali. Aku adalah cedar penelan dunia, jadi aku sangat dekat dengan energi di dalam tubuhku. Aku tahu betul apa yang bisa dan tidak bisa kulakukan dengannya.
Kalian bertiga, di sisi lain, memang harus mengambil kesempatan untuk keluar dan berlatih dengannya. Aku hanya sedikit sedih karena kami tidak bisa mendapatkan hadiah percepatan waktu, tapi aku juga tidak keberatan menyelamatkan Divine Stone. Rowan tidak keberatan. Waktu Anda berkultivasi sama dengan waktu kami berkultivasi. Lanjutkan saja sesuai keinginan Anda. Setelah itu, dia menatap Hex. Nah, sekarang perjanjian kita sudah selesai. Kami menyuruhmu untuk mengikuti kami sampai Ryan dan Sister Orb dapat menggunakan runemu untuk membuka kekuatan waktu alam dimensi. Karena sudah selesai, kamu bebas pergi kemanapun kamu mau. Hex memang memikirkan hal itu dengan tepat. Hanya saja dia takut mereka telah membodohinya dan akan menggunakan Wijen untuk menghancurkannya sekarang. Bisakah aku benar-benar pergi? Rowan mendengus. Aku tidak pernah kembali pada kata-kataku sebelumnya, dan itu pasti tidak akan dimulai sekarang. Ryan kemudian melambaikan tangannya, menciptakan lorong spasial kembali ke tanah rumput hitam jarang. Rowan benar. Terima kasih atas semua bantuannya, Hex. Lahan rumput hitam jarang kebetulan merupakan tempat yang sangat baik untuk bersembunyi, menurut Sesame. Kamu dapat memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan tenang saat berkeliaran di sekitar tempat ini. Gelap tapi cukup bebas dari bahaya. Namun, Hex tetap diam saat dia melihat ke Spatial Passage. Melihat itu membuat bingung Ryan dan yang lainnya. Apa itu? Bukankah tanah rumput hitam jarang seharusnya menjadi tempat yang gelap? Hex balik bertanya. Mendengar itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sisi lain dari Spatial Passage. Benar saja, mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi di luar? Bab 2090, semuanya sesuai rencana. Saat ini, dunia luar bisa disebut apa saja kecuali gelap. Sebuah cahaya terang bersinar melalui Spatial Passage, menerangi bagian dalam alam dimensi juga. Mungkinkah kita ditemukan, dan ada jebakan di luar? Tidak mungkin, jawab Sister Orb. Aku tidak bisa merasakan kehadiran formasi apapun. Pertama-tama, mengapa musuh mengungkapkan keberadaan mereka di luar? Jebakan seharusnya tidak terlihat, kan? Semua orang harus mengakui bahwa Sister Orb benar. Dengan itu, Sesame segera melangkah maju, bersiap untuk pergi. Aku akan melihatnya. Jika benar-benar ada bahaya, akan jauh lebih mudah bagiku untuk melarikan diri. Kalian tetap bersembunyi di sini sampai aku memanggil kalian. Tidak ada yang punya masalah dengan ide Sesame dan membiarkan kucing, atau Pixiu, melewati Spatial Passage. Mereka menunggu di dalam selama beberapa menit sampai akhirnya Sesame memanggil mereka. Keluar. Tidak ada orang di dekat sini. Ryan dan Rowan tidak membuang waktu dan segera keluar. Secara alami, begitu pula orang lain. Sangat cerah. Ryan menutup matanya dan merasakan elemen di sekelilingnya. Ada begitu banyak elemen cahaya. Elemen gelap masih merupakan elemen utama, tapi elemen cahaya tidak kalah banyak. Bukan itu saja, tambah Rowan. Aku bisa merasakan elemen kegelapan perlahan menghilang. Atau, lebih spesifiknya, elemen cahaya menghapusnya. Wijen merenung sedikit sebelum berkata, Rowan harus ikut denganku. Kalian semua kembali ke alam dimensi permata jiwa. Kami akan menyelidiki kota terdekat untuk melihat apa yang terjadi. Rowan mengangguk. Hanya itu yang bisa kami lakukan saat ini. Jika apapun yang terjadi tidak ada hubungannya dengan kami hanya akan berangkat ke jalan duniawi dan kembali ke alam dewa. Hex sepertinya tidak terlalu rela. Karena saya bebas melakukan apa yang saya inginkan, saya akan pergi ke tempat lain. Anda tidak akan mengeluh, bukan? Aku seharusnya bebas sekarang. Ryan dan Rowan tidak keberatan. Jika Anda ingin melakukannya, jadilah tamu kami. Ryan kemudian menepuk Hex setelahnya. Terima kasih atas semua bantuannya, teman. Omong-omong, apakah Anda memiliki cara bagi kami untuk menghubungi Anda di masa mendatang jika kami membutuhkannya? Mengapa Anda ingin menghubungi saya? Bukankah itu sudah jelas? Ryan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Kamu bilang ada alam semesta lain di luar sana. Mungkin suatu hari, kami harus mengandalkanmu untuk keluar dari sini. Hex tidak terlalu menyukai ide itu. Namun, dia lebih khawatir meninggalkan tempat ini. Baik, segera, energi Hex terakumulasi menjadi satu titik antara dia dan Ryan. Setelah itu, kubus segi 6 yang identik dengan Hex muncul di udara.
Hanya saja yang ini adalah hex seukuran telapak tangan bukannya lebih besar dari Ryan. Anda bisa menuangkan Divine Origin energi Anda ke dalam dan menggunakan Divine Sense Message. Itu akan dikirimkan kepada saya selama saya masih di semesta ini. Ryan tersenyum sambil meletakkan kubus segi 6 itu. Baiklah, terima kasih. Kami akan menemuimu suatu hari nanti. Hex terkejut karena Ryan tidak mempertimbangkan kemungkinan perangkat komunikasi kecil itu palsu. Yah, itu tidak palsu. Hex sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa menggunakannya untuk menemukannya karena menggunakan sejenis teknologi dari luar alam semesta ini. Tentu, beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Aku yang akan memutuskan apakah aku akan keluar untuk mencarimu atau tidak. Ryan kembali ke sisi Rowan saat semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Hex. Sampai suatu hari nanti, Hex. Hex dengan cepat mengumpulkan energinya dan memanipulasi hukum tata ruang di sekitarnya. Dia tidak berada di level Divinity Realm seperti Sesame, tetapi membuka gerbang tata ruang untuk dirinya sendiri jelas bukan masalah. Selamat tinggal. Tepat setelah itu, dia melemparkan dirinya ke dalam dan menghilang ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, gerbang tata ruang juga ditutup. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Ryan kemudian melihat orang lain di sekitarnya. Baiklah, ayo kembali ke alam dimensi permata jiwa. Asteris Fup, 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 Fup. Ryan dan yang lainnya menghilang, hanya menyisakan Rowan dan Sesame di luar. Kota terdekat seharusnya adalah Flangiji di perbatasan lahan rumput hitam jarang. Karena ini adalah salah satu dari sedikit kota di wilayah ini, kota ini cukup besar. Rowan puas dengan gagasan itu. Sebuah kota besar lebih mungkin memiliki jawaban mengapa tanah rumput hitam jarang tiba-tiba mendapatkan lonjakan elemen cahaya ini. Ayo pergi ke sana. Wijen membuka gerbang tata ruang lainnya dan langsung pergi bersama Rowan. Sementara itu, di dekat pintu masuk jalur duniawi, tidak ada satupun iblis yang bisa ditemukan. Pertama-tama, akan sulit bagi iblis untuk mendekati tempat ini karena konsentrasi elemen cahaya sangat tinggi sehingga akan menyebabkan beberapa efek samping. Di pusat kota, di sekitar jalan duniawi, sekarang ada istana putih cerah. Bangunan ini tidak ada di sini sebelumnya karena tidak cocok dengan bangunan lain di sekitarnya. Meskipun demikian, itu dijaga ketat sementara makhluk bersayap datang dan meninggalkannya tanpa henti. Namun, meskipun tempat ini asing, di bagian paling atas istana, ada seseorang yang pasti akan dikenali oleh si kembar. Pemimpin klan iblis ringan, Rui. Jadi elemen cahaya menyebar lebih mudah di wilayah klan iblis ringan kita, kan? Seorang bawahan dengan cepat mengangguk ketika dia mendiskusikan kejadian di skuadronnya. Ya, Senior Rui. Itu adalah salah satu wilayah pertama yang kami kendalikan. Rui mengangguk, puas. Bagus. Dia kemudian melihat bawahan lain yang memiliki lebih banyak laporan. Bagaimana dengan jalan duniawi? Bukankah iblis penatua di alam dewa mencoba menerobos lewat belakang sini? Kami memiliki 3 malaikat agung yang menjaga pintu masuk dari dalam, Tuan. Pria itu dengan cepat menjawab. Selain itu, jika mereka berkomitmen pada jalan temporal, mereka akan mengizinkan para ahli alam dewa untuk sepenuhnya memusnahkan iblis di sana. Mereka berada dalam dilema saat ini. Bagus. Rui bahkan lebih puas. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Setelah mereka pergi, ekspresi Rui berubah. Dia pergi ke jendela dan melihat keluar. Semuanya sesuai rencana. Bab 2091, ingin tahu alasannya. Rowan dan Sesame tidak kesulitan memasuki Flangiji. Itu memang kota yang sangat besar mengingat wilayah tempat mereka berada. Namun, dalam skala besar di dunia bawah, itu masih merupakan kota biasa-biasa saja. Pakar terkuat hanya ada di Elemental Space Realm, berada di tahap awal. Bahkan Rowan dapat dengan mudah mengirim orang itu. Namun, seluruh kota tampaknya dalam kondisi baru. Semua formasi diaktifkan sementara gerbang diperiksa setiap detik. Alasan untuk itu, Sesame dan Rowan tidak perlu waktu lama untuk mengetahuinya. Apa? Malaikat menginvasi dunia bawah. Bahkan Sesame, dengan pengalamannya yang kaya, tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Itu tidak mungkin. Apa maksudmu seluruh dunia bawah sedang diserang? Iblis, dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Mengangguk. Kenapa aku berbohong tentang itu padamu, idiot? Jika kau tidak percaya padaku, pergi saja ke tempat lain dan tanyakan hal yang sama.
Sekarang, pergilah. Secara alami, dia tidak tahu seberapa kuat Roan dan Sesame karena keduanya menyembunyikan kultivasi mereka. Roan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Kami percaya padamu. Jadi, bagaimana para malaikat menemukan jalan mereka ke dunia bawah? Ada alam dewa antara dunia bawah dan surga. Selain itu, jalan duniawi seharusnya berada di bawah kendali iblis. Roan kemudian mengambil beberapa batu iblis dari cincin tata ruangnya sebelum memasukkannya ke tangan iblis. Saya yakin broker informasi seperti Anda akan memiliki beberapa detail tambahan tentang masalah ini, bukan? Ekspresi iblis segera membaik sebelum dia menyingkirkan batu iblis. Setidaknya kamu memiliki mata yang bagus. Lagi pula, dari apa yang aku dengar, malaikat sepertinya telah menerima bantuan dari kekuatan lain. Jangan tanya aku yang mana, karena aku tidak begitu tahu. Meskipun demikian, itu harus menjadi raksasa untuk bisa berada di tengah pertarungan antara dua alam tinggi ini. Roan dan Sesame saling memandang. Satu-satunya organisasi yang dapat mereka pikirkan yang memiliki kekuatan seperti itu adalah organisasi Fruve. Yang sama yang diambil oleh Lavrol Forces setelah peristiwa Extinction Sphere. Begitu ya, dan kenapa ada begitu banyak elemen cahaya di udara? Itu membuatku sangat tidak nyaman. Cukup tidak nyaman. Itu karena kamu cukup jauh dari sumbernya. Karena kamu tahu tentang jalan temporal, kamu tahu bahwa itu digunakan untuk melakukan perjalanan antara tiga alam yang lebih tinggi. Malaikat entah bagaimana menghubungkan surga ke dunia bawah dan menuangkan elemen cahaya ke dunia ini tanpa henti. Dia melanjutkan, semakin dekat Anda dengan jalan duniawi, semakin sulit bagi iblis tingkat rendah untuk bernafas. Saat ini, Anda harus setidaknya berada di alam transformasi elemen untuk pergi ke sana. Jika tidak, konsentrasi elemen cahaya yang tinggi akan menyebabkan beberapa efek samping yang buruk pada tubuh Anda. Roan pura-pura terkejut. Seburuk itu. Apa yang dilakukan iblis penatua di dunia kita? Bukankah seharusnya mereka menghentikannya sebelum mencapai titik ini? Broker itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu detailnya. Namun, aku mendengar dari beberapa iblis yang melarikan diri dari wilayah itu bahwa saat malaikat muncul di dunia bawah, semacam formasi yang tidak bisa ditembus diaktifkan. Tidak hanya itu, elemen cahaya mulai tuangkan ke dalam dunia bawah langsung dari jalan duniawi, menyebabkan konsentrasi elemen cahaya di jalan duniawi mengatasi elemen gelap. Iblis penatua sepertinya bahkan tidak punya waktu untuk campur tangan sebelum area tersebut menjadi sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Wijen merenung sedikit ketika dia merasa aneh. Bahkan jika lingkungan lebih buruk bagi kami iblis, tentu kami memiliki keuntungan jumlah untuk melawan, bukan? Pialang itu tidak perlu menjawabnya sebelum Roan menggantikannya. Tidak, jangan lupa bahwa para ahli dari alam dewa mencoba merebut kembali wilayah iblis kita di alam dewa. Dari apa yang kudengar, kami mengirim beberapa iblis penatua ke sana untuk membantu melindungi tempat itu. Setelah itu semua, sumber jiwa yang hidup terlalu penting bagi kami. Broker itu mengangguk setelah mendengar kata-kata Roan. Persis seperti itu. Separuh dari iblis penatua dunia bawah berada di alam dewa. Aku tidak tahu situasi di sana. Namun, bahkan seorang idiot pun dapat mengatakan bahwa iblis penatua di alam dewa berada di antara batu dan jurang, tempat yang sulit saat ini. Mereka memiliki ahli alam ketuhanan dari alam dewa di satu sisi dan pasti malaikat agung di sisi lain. Saya tidak akan terkejut jika mereka menyerah mempertahankan wilayah di alam dewa dan melarikan diri ke tempat lain karena kerugian dalam jumlah. Broker itu tidak sepenuhnya benar, tetapi dia juga tidak jauh dari kebenaran. Iblis penatua masih berusaha mempertahankan wilayah iblis di alam dewa. Tetapi alasan mereka tidak melarikan diri, seperti yang disebutkan oleh broker, adalah karena malaikat agung yang mempertahankan pintu masuk jalan duniawi di alam dewa tidak meninggalkan pos mereka. Atau, untuk lebih spesifiknya, malaikat agung tidak dapat meninggalkan pos mereka meskipun mereka menginginkannya. Jika mereka pergi dan mencoba membantu para ahli alam dewa untuk melawan iblis penatua dapat menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap kembali ke jalan duniawi dan kembali ke dunia bawah, di mana mereka memiliki lebih banyak keuntungan. Malaikat tertinggi sangat senang untuk tetap diam selama iblis penatua tidak mencoba menggunakan pintu masuk jalur duniawi di alam dewa. Tak perlu dikatakan, para ahli dari Realm of Gods juga tidak keberatan sekarang karena mereka menurunkan penghalang kontinental. Namun, Roan yakin akan satu hal.
Pada tingkat iblis penatua, mereka tidak membutuhkan jalan duniawi untuk kembali ke dunia bawah. Aku bertanya-tanya mengapa mereka belum menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk turun dan melawan para malaikat. Bab 2092, Mengapa di sini? Rowan benar. Alam ketuhanan, penatua iblis, dan malaikat agung tidak membutuhkan jalan duniawi untuk melakukan perjalanan di antara tiga alam tinggi. Namun, bepergian dengan cara lain membutuhkan harga tinggi yang harus dibayar tergantung bagaimana Anda akan melakukannya. Tidak ada yang akan mencoba menghindari jalan duniawi kecuali itu benar-benar diperlukan. Bahkan jika terlalu berisiko untuk menggunakan metode lain, pasti mereka akan mencobanya ketika mereka menemukan situasi dunia bawah saat ini. Rowan selesai. Namun, Sesame menggelengkan kepalanya pada Rowan. Tentu, kita bisa melakukan perjalanan antara tiga alam setelah membayar harga yang lebih tinggi. Tapi itu hanya jika alam terbuka untuk bepergian. Terbuka untuk bepergian. Kata-kata itu menarik perhatian Rowan. Apa maksudmu? Wijen kemudian menjelaskan tentang hal yang terbuka untuk bepergian. Ada cara untuk mencegah kerajaan dikunjungi tanpa menggunakan jalan duniawi. Ini melibatkan bermain-main dengan kehampaan besar di antara tiga alam, yang merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun demikian, mengingat organisasi Fruve mungkin terlibat dalam invasi ini, aman untuk menebak bahwa mereka yang melakukannya. Lagi pula, jika iblis tetua dari alam dewa kembali, segalanya tidak akan semudah itu. Itu adalah pertama kalinya Rowan mendengar tentang hal seperti itu. Tetapi sekali lagi, Rowan sangat menyadari bahwa untuk seseorang di levelnya, informasi semacam ini sangat tidak berguna. Wajar jika dia tidak mengetahuinya. Begitu ya, mungkinkah kita tidak punya cara untuk kembali ke alam dewa? Wijen mengangkat bahu. Bagaimana Anda mengharapkan saya tahu? Rowan menghela nafas dan mengembalikan perhatiannya ke broker informasi. Maaf, kami telah berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang sangat lama, jadi kami tidak menyadari perubahan di dunia bawah. Sekarang para malaikat menginvasi, apakah tidak ada jalan keluar dari dunia bawah? Kami telah dipilih di masa lalu untuk bekerja, di alam dewa, dan jiwa yang hidup benar-benar bagus untuk kultivasi kita. Pria itu menunjukkan sedikit kecemburuan setelah mendengar itu. Kamu bisa memakan jiwa yang hidup sebelumnya. Sial. Kuharap aku bisa memiliki kesempatan itu. Sayang sekali pemilihan untuk pergi ke alam dewa begitu ketat. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan fokus pada pertanyaan Rowan. Ngomong-ngomong, sejauh yang aku tahu, ini tidak seperti jalan duniawi yang ditutup. Hanya saja sekarang sudah terisi penuh dengan elemen cahaya dan malaikat, tidak ada iblis yang akan mencoba untuk melewatinya. Kalau tidak, iblis penatua terjebak di alam para dewa pasti sudah kembali. Segera, Ryan memiliki ide yang cukup jelas dari dalam alam dimensi. Nah, kalau begitu Angel. Rowan setuju dengannya. Sepertinya ini satu-satunya jalan keluar. Ini lebih baik daripada harus menunggu kesimpulan dalam perang ini. Mempertimbangkan bahwa 2 dari 3 alam yang lebih tinggi terlibat, saya tidak akan terkejut jika itu berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Menunggu sebanyak ini bukanlah suatu pilihan. Wijen mengerti apa yang ingin dilakukan si kembar. Setelah itu, dia melihat kembali ke broker. Apakah ada formasi teleportasi yang digunakan oleh para malaikat yang terhubung ke area temporal path? Ada, jawab pria itu dengan cepat. Jika kamu melihat sekeliling, kamu akan melihat bahwa kita berada dalam keadaan yang sangat tegang. Itu karena salah satu markas malaikat dibangun di dekat tanah rumput hitam jarang. Kami menunggu serangan yang mungkin datang kapan saja. Adapun dasar, terletak di mana Anda sebelumnya menemukan Guvelin Chayon. Anda pasti dapat menemukan beberapa formasi teleportasi di sana. Wijen mengangguk, puas. Oke, hanya itu yang perlu kami ketahui saat ini. Kami berangkat. Iblis sudah dibayar, jadi dia tidak peduli. Begitukah? Aku akan berada di sini jika kamu perlu mengetahui sesuatu yang lain. Tentu saja, akan ada harganya juga. Rowan dan Sesame pergi ke jalanan. Wijen, mengapa bertanya tentang formasi teleportasi? Akan jauh lebih mudah jika Anda membawa kami ke sana dengan gerbang tata ruang Anda. Wijen segera membantah gagasan itu. Pertama-tama, efek terlalu jauh dari rumah saya mulai terlihat. Semakin sulit untuk mengontrol Divine Energy dan Space Power karena itu. Kedua, saya masih bisa membawa Anda ke sana, tapi itu ide yang sangat buruk.
Saya tidak ragu bahwa di mana-mana di sekitar jalur duniawi dijaga dengan sangat ketat. Malaikat tertinggi di sana pasti lebih berhati-hati tentang para ahli di levelku. Saat saya berada di dekat wilayah di mana temporal path berada, kemungkinan besar adalah saat saya akan diserang oleh malaikat agung. Tidak mungkin mereka tidak merasakan bukaan gerbang tata ruang di sana. Roan harus mengakui kata-kata Sesame masuk akal. Baiklah, kalau begitu, lupakan saja. Menurutmu cara tercepat adalah menggunakan formasi teleport malaikat. Dengan keterampilan penyamaranmu, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kamu terlihat seperti iblis bagiku, 100%, kata Sesame. Sesuatu memberitahu saya bahwa itu tidak akan berbeda dalam kasus Angel Disguise. Roan harus memeriksanya dengan Ryan, tentu saja. Mendengar apa yang dikatakan Roan dan Sesame, Ryan hanya mengangguk. Ya, seharusnya tidak ada masalah dengan meniru struktur bagian dalam malaikat. Jika ada, seharusnya lebih mudah bagi saya untuk membuat metode karena mereka pada dasarnya adalah ras afinitas elemen ringan. Jelas lebih mudah daripada iblis. Dengan keputusan itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan kota. Namun, masih ada satu hal yang Roan tidak mengerti. The Space Black Grassland memiliki sangat sedikit energi dan sumber daya iblis. Mempertimbangkan bahwa invasi ke realem lain sangat mahal dan sulit, target utama harus memiliki beberapa keunggulan strategis. Namun, Space Black Grassland tidak memiliki hal seperti itu. Mengapa malaikat membangun markas di sini? Benar saja, semua orang di kelompok si kembar penasaran. Bab 2093, tidakkah kamu berpikir? Wei Jen memikirkannya. Mungkin fakta memiliki konsentrasi energi iblis yang rendah adalah alasannya, bukan? Itu membuatnya lebih mudah untuk menyebarkan elemen cahaya ini. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Mungkin itu adalah target yang mudah sehingga layak mengambil inisiatif bahkan jika tidak banyak yang bisa diperoleh. Mata Roan menyipit saat dia merasa ada lebih dari apa yang terlihat. Terserah, ayo keluar kota dulu. Wei Jen, berapa lama sampai Anda harus kembali ke rumah Anda? Jika saya mendorongnya, saya bisa bertahan beberapa dekade, mungkin 100 tahun. Tapi itu pasti akan mempengaruhi saya secara negatif. Akan lebih baik jika saya bisa kembali dalam 1 tahun, paling banyak 2 tahun, jelas Sesame. Roan mengangguk. Saya mengerti. Mari kita lakukan terakhir kali kami mendapatkan bantuan Anda. Setelah itu, kamu harus kembali ke rumahmu dirawat tanpa jalan kembali. Tentu, apa yang Anda butuhkan dari saya? Sesame senang karena mereka mempertimbangkan sisi situasinya. Roan dan Sesame meninggalkan kota, langsung menuju ke Guvelin Chayon, tempat para malaikat bermarkas di wilayah ini. Bahkan salah satu kota terbesar di tanah rumput hitam jarang hanya memiliki iblis alam luar angkasa elemental sebagai pemimpinnya, jadi para ahli ras malaikat yang dikirim ke sini juga tidak memiliki kultivasi setinggi itu. Dengan Sesame di sini, cukup mudah menemukan malaikat dan menangkapnya. Wei Jen terbang bersama Roan, menyembunyikan diri. Akhirnya, mereka menemukan sekelompok malaikat dengan anggota alam pembengkokan ruang tahap awal di dalamnya. Wajar jika semakin tinggi budidaya, semakin tinggi posisi pembudidaya. Iblis dan malaikat tidak berbeda. Itu sebabnya keduanya mengincar malaikat dengan level yang lebih tinggi. Tanpa ada yang menyadarinya, Roan dan Sesame mendekati mereka sebelum Sesame menggunakan kemampuan spasialnya untuk mengunci lingkungan mereka. Siapa di sana? Wajar saja. Begitu mereka dihalangi untuk tetap terbang, para malaikat segera mengeluarkan senjatanya, siap bertarung. Namun, spatial lock di sekitar mereka menghilang secepat kemunculannya, membuat para malaikat kebingungan. Ah! Tiba-tiba, salah satu dari mereka berseru, yang menarik perhatian semua malaikat lainnya. Senior Abdiel menghilang. Apa? Semua orang melihat sekeliling, dan tentu saja, pemimpin mereka tidak terlihat. Pertahankan kewaspadaanmu. Kita harus kembali dan melaporkannya ke pangkalan. Orang kedua dalam komando segera memberikan perintahnya saat mereka mengambil posisi formasi tempur. Yah, itu sangat tidak berguna karena Sesame bisa saja membunuh mereka semua. Bahkan Roan bisa menyelesaikannya dengan cepat sendirian. Namun, membunuh mereka pasti akan menarik terlalu banyak perhatian. Karena tidak ada cara untuk menghindari kecurigaan, mereka mungkin juga pergi dengan tahanan mereka. Pada saat para malaikat mulai bergerak sebagai satu kelompok, Roan dan Sesame telah melakukan perjalanan ribuan kilometer jauhnya.
Malaikat dalam pegang tata ruang sesame tidak bisa menahan keringat dingin saat dia melihat kucing di depannya. Dia tidak bisa merasakan kultivasi sesame, tetapi kecepatan dan kemampuan spasial yang ditampilkan sesame adalah bukti yang cukup bahwa sesame berada beberapa alam di atasnya. Setelah mencapai lokasi yang lebih aman, malaikat mendengar pesan sens surgawi dari Rowan. Jangan menolak jika kamu tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Tepat setelah itu, Rowan menarik Wijen dan malaikat ke alam dimensi permata jiwa. Segera setelah mereka tiba, Sister Orb menggunakan kendalinya atas alam dimensi untuk mengunci perasaan malaikat, membuatnya tidak mungkin untuk menyelidiki tempatnya. Dia bahkan tidak bisa bergerak lebih dari beberapa meter di sana. Yah, setidaknya sesame membebaskannya, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Ah, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Rowan mendengus sebagai tanggapan. Ras malaikatmu menyerang dunia bawah kami, dan kamu bertanya apa yang kami inginkan darimu. Sepertinya kami tidak mendapatkan malaikat yang sangat cerdas kali ini. Tentu saja, Rowan masih menyamar sebagai iblis. Dia tidak berniat memberitahu malaikat bahwa dia adalah manusia. Sedangkan untuk sesame, dia melihat apa yang terjadi tetapi berada di luar bidang penglihatan malaikat. Ryan dan yang lainnya juga melihat dari jauh, meninggalkan Rowan untuk menginterogasi pria itu. Nah, Ryan juga melakukan hal lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat malaikat, jadi dia menggunakan Divine Sense untuk menganalisisnya dari atas ke bawah. Lagi pula, dia harus membuat keterampilan transformasinya bekerja untuk para malaikat juga. Itulah alasan utama penangkapan. Tentu saja, Rowan bermaksud mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari pria itu. Malaikat itu tidak tahu apa-apa tentang niat Ryan saat dia mencoba menenangkan diri. Baiklah, memang benar kamu bisa melakukan itu. Bagus kalau kamu mengerti, Rowan tersenyum tipis. Jadi, pasukan kami di tanah rumput hitam jarang tidak akan tinggal diam dan membiarkan kalian para malaikat mengambil alih tempat kami. Aku ingin tahu lebih banyak tentang pasukan kalian. Juga, ceritakan lebih banyak tentang markas kalian di Guvelin Chayon. Apakah ada teleport formation yang tersedia untuk digunakan? Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk memberitahumu segalanya, kan? Malaikat itu tidak akan berbicara semudah itu. Itu sama saja dengan membawa kematian pada teman dan sahabatku. Kami para malaikat tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti satu sama lain, jadi kamu sudah bisa membunuhku. Rowan menyentuh dahi Angel dan terus tersenyum. Teman dan rekan, itu tidak sepenuhnya benar, kan? Ini jauh lebih terkait dengan pembatasan jiwa dalam pikiranmu sehingga kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Bukan Rowan yang menemukan itu, tapi Sister Orb sebagai gantinya. Apapun di dalam alam dimensi tidak dapat lepas dari matanya, dan itu termasuk pembatasan jiwa. Dia jelas memberitahu Rowan begitu malaikat memasuki alam dimensi. Malaikat itu memalingkan muka, berpura-pura tidak mendengar apapun. Tetap saja, dia terkejut karena Rowan langsung menemukannya, mengingat malaikat yang meletakkannya di sana. Rowan berjalan mengitari malaikat saat dia semakin yakin akan kecurigaannya. Pembatasan jiwa pada malaikat yang ditempatkan di lokasi antah berantah. Ras malaikatmu bertindak sangat jauh untuk mencegah kelompok di wilayah ini berbicara, bukan begitu? Bab 2094, jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Ahem, tiba-tiba, sesame muncul di dekat Rowan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tanyakan saja tentang teleport formation dan persyaratan untuk menggunakannya, katanya melalui Divine Sense Message. Aku akan pergi begitu kamu selesai dengan dia, jadi kamu tidak boleh mengacaukan hal seperti itu. Rowan melirik sesame dan mengangguk. Bagus. Tepat setelah itu, dia melihat kembali ke Abdiel. Ngomong-ngomong, aku tidak akan bertanya tentang apa yang dilindungi pembatasan jiwa ini di kepalamu. Yang ingin aku ketahui adalah bagaimana aku bisa menggunakan formasi teleportasi di dalam ngarai Guvelin. Abdiel menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Memang, formasi teleportasi bukanlah sesuatu yang diblokir oleh pembatasan jiwa dalam pikirannya. Namun, sepertinya dia tidak ingin membicarakannya. Sama saja. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Bunuh saja aku. Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Kamu masih punya banyak kegunaan untuk kami. Sekarang, ayo buat kamu sedikit lebih mau bicara. Mengetahui bahwa Abdiel tidak akan berbicara semudah itu, Rowan tidak membuang waktu dan meraih bahu malaikat itu.
Setelah itu, elemen kegelapannya yang sangat murni mulai meresap ke dalam dirinya. Abdiel langsung merasakan itu. Namun, dia tidak terlihat khawatir. Jiwa iblismu yang malang berpikir bahwa hanya karena ras kita memiliki afinitas elemen cahaya, kita lemah terhadap elemen kegelapan. Maaf untuk memberitahumu bahwa kedua ras kita serupa dalam hal ini. Itu berarti elemen kegelapanmu tidak akan bisa untuk melampaui pertahanan alamiku sendiri melawan elemen ini. *RGH. Sayang sekali Abdiel tidak memiliki kesempatan untuk berbicara lebih lama lagi. Dia benar-benar meremehkan elemen kegelapan Roan. Hanya ada satu makhluk hidup yang dapat menandingi kemurnian elemen gelap Roan dengan elemen cahaya, dan itu adalah Rean. Selama kultivasinya berada pada level yang sama atau di atas target, dia pasti bisa menembus pertahanan mereka dan membuat mereka merasakan dunia kesakitan. Apa kau mengatakan sesuatu? Maaf, tapi satu-satunya hal yang bisa ku mengerti adalah informasi yang berhubungan dengan formasi teleportasi di ngarai. Selain itu, yang lainnya masuk ke salah satu telingaku dan keluar melalui telinga yang lain. Roan mengatakan itu dengan ekspresi senang. Abdiel belum pernah merasakan sakit yang begitu parah sebelumnya. Tidak hanya tubuhnya secara alami elemen cahaya tidak mampu menahan serangan Roan, tetapi juga sama sekali tidak berguna untuk mengurangi efeknya. Abdiel merasa elemen cahayanya malah membantu Roan menambah rasa sakit di tubuhnya. Rean menghela nafas saat melihat itu, tapi dia tidak menghentikan Roan. Pria malang, Roan telah tinggal bersamaku sejak kami lahir. Berkat sistemnya, kami dapat mencapai keseimbangan antara elemen gelap dan terang. Menggunakan elemen cahaya melawan elemen kegelapannya tidak lain adalah bunuh diri. Itu juga menjelaskan mengapa elemen cahaya Rean jauh lebih efektif melawan iblis. Aku bicara. Abdiel tidak bertahan lama melawan rasa sakit yang luar biasa itu. Dia merasakannya bahkan lebih kuat daripada siapapun dari tahanan Roan sebelumnya hanya karena ras asalnya. Roan mengangguk sambil melepaskan tangannya dari bahu Abdiel. Itu lebih seperti itu. Jadi, bagaimana dengan formasi teleportasi di ngarai? Apa yang kita perlukan jika kita memutuskan untuk menggunakannya? Abdiel berkeringat dingin, berusaha mengatur pikirannya setelah penyiksaan. Kamu hanya dapat menggunakannya jika kamu adalah bagian dari ras malaikat. Kalian iblis tidak akan dapat mengaktifkannya. Formasi memblokir sumber elemen kegelapan apapun yang ada, termasuk elemen kegelapan yang ada di alam dimensi Saku. Sister Orb segera menenangkan si kembar. Jangan khawatir, tidak ada formasi yang dapat melihat melalui alam dimensi permata jiwa. Roan sudah membayangkan itu dan melanjutkan. Itu masalah kita untuk diselesaikan. Apalagi yang kita butuhkan jika kita ingin menggunakannya. Juga, beritahu aku jika malaikat dapat kembali ke alam dewa melalui jalan duniawi. Abdiel mengangguk cepat. Dia kemudian menarik lencana yang melekat pada kalung dan memberikannya kepada Roan. Kamu bisa menggunakan salah satu lencana komando untuk mendapatkan akses ke sana. Ini, ambil milikku. Namun, aku memperingatkanmu. Iblis tidak akan bisa melewati formasi ini. Ini tahan iblis. Kamu hanya akan membawa dirimu sendiri ke kematianmu jika kamu menginjaknya. Roan tahu melalui ekspresi malaikat bahwa dia tidak berbohong. Jauh lebih mudah untuk menilai ketika sisi lain bukan kubus bicara heksagonal. Bagus. Dan bagaimana dengan jalan duniawi? Abdiel menunduk, takut mengatakan apapun. Aku tidak bisa membantumu dengan itu. Aku tidak punya kewenangan untuk menggunakan temporal path sendirian. Roan tidak terkejut dengan itu. Malaikat realem bending ruang tahap awal jauh dari dianggap penting dalam skema besar. Roan akan merasa lebih curiga jika Abdiel memberitahunya bahwa dia tahu cara menggunakannya. Mengikuti pertanyaannya, dia melihat ke arah Rean di kejauhan dan bertanya melalui soul connection mereka. Jadi, bagaimana analisis tubuh orang ini? Rean mengangguk. Aku harus menidurkannya agar dia tidak secara tidak sadar memblokir pekerjaanku. Namun, dari apa yang saya lihat sejauh ini, seharusnya tidak sulit untuk mengubah struktur tubuh kita agar terlihat seperti malaikat sungguhan. Namun, jangan membuatnya tertidur sekarang. Saya sedang memeriksa panjang gelombang elemen cahayanya saat bangun dan merumuskan cara untuk menyalinnya nanti. Roan tidak keberatan. Itu terserah Anda. Karena Anda akan membutuhkan beberapa jam, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan lebih banyak tentang bagian yang menarik minat saya. Baiklah, siapa namamu? Abdiel,
Malaikat itu menjawab jujur. Oke, Abdiel, saya ingin Anda memberitahu saya lebih banyak tentang informasi yang dilindungi oleh pembatasan jiwa Anda ini. Akhirnya, Rowan memasuki topik ini. Wijen menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Rowan sudah mendapatkan informasi paling penting tentang formasi teleportasi. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu nanti. Bab 2095, Surga. Abdiel terkejut. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan membicarakannya? Aku berbohong, jawab Rowan tanpa memperhatikan kehormatannya. Jadi gimana? Kalau begitu bunuh saja aku. Dibandingkan jiwaku musnah, dibunuh masih lebih baik. Abdiel menutup matanya dan menunggu yang lebih buruk. Namun, *bas. Rowan menyentuh dahi Abdiel sebelum Dark Element mengalir masuk. Bedanya, Rowan tidak menggunakannya untuk menyakiti Abdiel. Sebaliknya, dia menargetkan pembatasan dalam pikirannya. Nah, untuk lebih spesifiknya, Ryan-lah yang bekerja keras melindungi tubuh Abdiel sementara Rowan memandu elemen kegelapan. Hanya saja Ryan tidak memperlihatkan dirinya saat melakukannya. Mengerti? *Arhe. Yah, meski mereka berusaha untuk tidak menyakiti Abdiel, hal-hal yang berkaitan dengan jiwa jauh lebih rumit daripada tubuh. Belum lagi mereka harus melakukannya tanpa mengaktifkan pembatasan. Karena pembatasan melekat pada jiwamu, aku harus menggunakan elemen kegelapanku untuk menghapus selaput yang sangat tipis antara pembatasan dan jiwamu. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk sembuh setelah itu, mungkin beberapa ratus tahun tanpa bantuan pil atau sejenisnya, tapi masih menyiksa. Serahkan ke sana. Tidak banyak yang bisa dilakukan Akdil sejak Sister Orb menggunakan kekuatannya untuk mengunci Abdiel di tempatnya. Dia bisa saja mencoba menghilangkan pembatasan juga. Selama berada di dalam alam dimensi, dia memiliki kendali penuh. Namun, ada kemungkinan itu bisa aktif sendiri sebelum dia bisa melenyapkannya. Dalam hal ini, lebih baik menggunakan metode Ryan dan Rowan, yang mengisolasi pembatasan tanpa menyentuhnya. Setelah itu, meskipun diaktifkan, tidak akan ada lagi jiwa yang melekat padanya untuk dihancurkan. Rowan kemudian menarik tangannya dari dahi Abdiel, yang kembali dengan cahaya putih bersinar yang diselimuti sangkar elemen gelap dan terang yang seperti jaring. Jadi ini pembatasannya, ini bukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Bagaimana denganmu, Ryan? Rowan kemudian mengedipkan tangannya, memindahkan sel langsung ke Rin's Hand di tempat lain. Ryan melihat pembatasan dan mengangguk. Benda ini bagus. Sister Orb, apakah mungkin melestarikannya? Sekarang itu keluar dari jiwa orang itu, seharusnya tidak menjadi masalah. Segera, Sister Orb mengunci ruang di sekitar sel, memusnahkan semua energi di sekitarnya. Tanpa sumber energi, pembatasan tidak dapat diaktifkan lagi. Benda ini akan menggunakan jiwa orang itu sebagai energi, tapi sekarang ia tidak memiliki akses ke sana lagi. Seharusnya baik-baik saja. Ryan tersenyum sebagai tanggapan ketika dia melihat ke arah sel. Terima kasih, Suster Orb. Segel yang rumit. Bahkan sebagai mater formasi tingkat menengah surgawi, saya tidak memiliki keyakinan dalam menciptakan sesuatu yang serupa. Ini jelas merupakan karya master formasi tingkat puncak surgawi atau mungkin tingkat legendaris. Saya akan memastikan untuk mempelajarinya sangat dekat setelah kita punya cukup waktu. Rowan hanya mengangguk dan mengembalikan perhatiannya ke Abdiel. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Ia menggunakan skill Ryan yang dengan cepat menyembuhkan semua bagian tubuh Abdiel yang rusak akibat Dark Element miliknya. Tentu saja, itu tidak termasuk jiwa. Abdiel harus mengerjakannya sendiri. Abdiel kaget merasakan elemen cahaya keluar dari Rowan saat itu. Ini, bagaimana kamu bisa menggunakan elemen cahaya? Bukankah kamu seorang iblis? Rowan dengan dingin tersenyum. Aku seorang iblis, idiot. Adapun mengapa aku bisa menggunakan elemen cahaya, itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu ketahui. Rowan bahkan tidak menggunakan wujud aslinya untuk memulai, juga tidak ada yang terlihat oleh Abdiel. Dia tidak peduli menunjukkan sedikit kemampuannya dan Ryan. Baiklah, pembatasan dalam jiwamu sudah hilang. Bagaimana kalau kamu mulai berbicara sekarang? Senyum Rowan menghilang dan kembali ke topik utama. Ini, baru sekarang, Abdiel menyadari bahwa pembatasan benar-benar hilang. Bagaimana mungkin? Itu ditempatkan langsung oleh malaikat Rafael. Rowan melirik ke arah Ryan di kejauhan. Secara alami, Ryan tahu apa yang dia pikirkan.
Malaikat agung lain dengan nama yang sama dengan malaikat agung dari bumi. Sepertinya kita menemukan malaikat dan iblis yang memenuhi persyaratan ini. Rowan setuju dengannya. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Satu-satunya penjelasan adalah sejarah manusia bumi dipengaruhi oleh seseorang dari sisi ini. Tapi siapa? Dan mengapa? Ryan menggelengkan kepalanya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita temukan jawabannya sekarang. Berfokuslah pada interogasimu sementara aku terus menganalisis struktur dan elemen LG orang ini. Rafael, Rowan mengembalikan perhatiannya ke Abdiel. Apakah itu berarti ada malaikat agung di wilayah tak berguna ini? Kenapa? Abdiel tersenyum pahit sebagai jawaban. Aku tidak bisa membicarakannya. Aku akan menerima hukuman yang lebih buruk daripada kematian jika seseorang mengetahuinya. Rowan tahu dia tidak berbohong, tapi dia tidak peduli. Yah, aku pasti bisa membuatmu merasa bahwa mati adalah pilihan yang sangat bagus saat ini. Sayang sekali aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dark Element melayang di atas tangannya saat mendekati bahu Abdiel sekali lagi. Ingat, aku bisa menyembuhkanmu sebanyak yang aku mau. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melawan. Tunggu, Abdiel dengan cepat mengingat bagaimana elemen kegelapan Rowan bekerja di tubuhnya. Bahkan murka seorang malaikat agung tidak tampak tak tertahankan dibandingkan dengan itu. Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Rowan mengambil tangannya kembali dan mengangguk. Teruskan. Sebenarnya saya tidak tahu banyak. Posisi saya hanya serendah itu, jelas Abdiel. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa tanah rumput hitam jarang ini memiliki beberapa hubungan dengan surga. Hubungan seperti apa, saya tidak tahu. Hanya saja. Semua orang terkejut. Hubungan dengan surga, maksudmu, seperti jalan duniawi. Abdiel menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu, percayalah. Aku hanya diinstruksikan tentang pentingnya tempat ini karena hubungan ini. Selain itu, aku tidak diberitahu satu informasi pun. Yang lain memandang Rowan dari jauh, yang mengangguk pada mereka. Dia tidak berbohong. Bab 2096, Rute Alternatif. Baiklah, aku percaya padamu. Rowan berpikir itu masuk akal dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya di sana. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, Abdiel pingsan. Sesame, yang berada di sisi Rowan, sekali lagi memperingatkannya. Jangan coba-coba melakukan apa-apa. Jika memang ada hubungan antara dunia bawah dan surga di tempat ini, kamu bisa yakin ada malaikat agung di sini. Kemungkinan besar, itu adalah Rafael. Apakah kamu kenal dia? Rowan bertanya balik dengan rasa ingin tahu. Wijen kemudian memikirkan masa lalu yang jauh ketika rumahnya masih di alam dewa. Hanya untuk waktu yang singkat. Rafael adalah salah satu dari 12 malaikat agung. Masing-masing dari mereka lebih tua dari saya. Rafael pernah datang ke tempat saya tinggal bersama Permata selama kunjungan ke alam dewa. Kami tidak banyak bicara, meskipun demikian. Meskipun demikian, saya merasa dia luar biasa. Saya sudah berada di alam ketuhanan pada waktu itu, tetapi saya masih merasa bahwa saya tidak akan menjadi tandingannya. Rowan mengangguk. Tentu, dia tidak akan menjadi lebih lemah sekarang. Tapi sekarang setelah aku memikirkannya, bukankah mungkin menggunakan hubungan antara kalian berdua ini untuk membawa kita ke alam dewa? Apa? Wijen terkejut. Kamu gila. Kenapa dia membantuku dengan itu? Jika ada, dia akan sangat curiga bahwa aku muncul di tempat ini. Pertama-tama, aku cukup yakin malaikat sudah tahu tentang Rawa tanpa kembali sekarang. Aku keluar akan sama dengan mengatakan bahwa aku mendapatkan fragmen alam semesta dan telah melarikan diri sampai sekarang. Rowan menghela nafas. Itu masuk akal. Wijen senang Rowan mengerti. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, kamu harus menunggu Ryan untuk menyelesaikan skill penyamarannya dan memasuki teleport. Tiba-tiba, Sesame berhenti berbicara saat sebuah ide muncul di benaknya. Atau mungkin, kamu harus pergi ke surga dulu. Segera, perhatian semua orang tertangkap. Pergi ke surga. Wijen mengangguk. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Jalan duniawi dijaga ketat, tapi ini ada di dunia bawah. Aku yakin pintu masuk surga jauh lebih mudah untuk dilewati. Mempertimbangkan kemungkinan membodohi malaikat untuk kembali ke alam dewa, taruhan terbaikmu adalah melalui surga daripada pergi dari dunia bawah. Ryan hanya bisa bertanya, baiklah, aku bisa melihat dari mana asalmu. Mungkin bahkan dengan skill penyamaranku,
aku akan ketahuan jika kita mendekati jalan temporal di dunia bawah. Tapi itu lebih sulit terjadi di surga. Konon, bagaimana tepatnya Anda berharap kami pergi ke sana? Jika Anda berpikir untuk menggunakan koneksi ini di tanah rumput hitam jarang, apakah itu berarti Anda tahu di mana itu dan bagaimana menggunakannya? Wijen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu di mana itu, tapi saya tahu bagaimana menggunakannya. Ini bukan pertama kalinya saya mendengar tentang hubungan alternatif antara Triloka. Hanya saja hubungan alternatif ini sangat jarang dan hanya muncul dalam waktu terbatas, periode waktu tertentu. Anda tidak pernah tahu di mana itu akan muncul lagi, atau berapa lama itu akan tetap terbuka. Meskipun demikian, mereka harus bekerja dengan cara yang hampir sama dengan jalan duniawi. Sederhananya, kita bisa memasukinya dan menggunakan terowongan sepsil untuk pergi ke surga. Apakah itu benar? Rowan bertanya balik. Wijen mengangguk. Pikirkan tentang itu. Menurutmu di mana pertahanan tertinggi ditempatkan? Di pintu masuk jalur temporal atau dalam hubungan ini? Tidak masalah bagaimana aku melihatnya. Kamu pasti memiliki peluang lebih tinggi untuk melewati tanpa disadari menggunakan koneksi ini di sini dari pintu masuk jalur temporal. Tidak diragukan lagi jalur temporal memiliki lebih dari satu malaikat agung, tetapi yang ini kemungkinan besar hanya memiliki Rafael. Mungkin bahkan bukan Rafael, tetapi malaikat agung yang bukan bagian dari 12 malaikat utama, yang bahkan lebih baik. Ryan dan Rowan saling memandang sebelum melihat orang lain. Jika tujuan kita masih untuk mencapai Realm of Gods, sepertinya itu adalah pilihan terbaik. Wijen juga menambahkan informasi lain. Bukan itu saja, alasan pertahanan di sini lebih rendah juga karena fakta bahwa koneksi alternatif tidak dapat menangani kapasitas yang hampir sama dengan yang dapat dilakukan oleh jalur temporal. Seperti yang saya katakan, itu adalah koneksi sementara. Mereka tidak stabil dan sangat kecil. Siapa tahu, itu mungkin menghilang begitu saja di detik berikutnya. Meskipun begitu mereka muncul, mereka biasanya tetap terbuka selama beberapa ratus tahun. Oke, kamu meyakinkan kami, kelompok si kembar sudah mengambil keputusan. Apakah kamu tahu bagaimana kita dapat menemukan hubungan ini? Sesame kemudian menatap Ryan. Kamu memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap elemen cahaya, bukan? Karena jalur alternatif ini terhubung ke surga, saya dapat menjamin bahwa konsentrasi elemen cahaya di pintu masuknya sangat tinggi. Hal yang sama dapat dikatakan tentang sisi lain di surga. Anda akan menemukan banyak elemen kegelapan di pintu masuknya. Apakah Anda pikir Anda dapat merasakan aliran elemen cahaya begitu kita mendekati ngarai? Ryan mengangguk. Seharusnya mungkin. Tentu saja, itu jika mereka tidak menggunakan beberapa formasi untuk menyembunyikan keberadaan koneksi alternatif. Wijen menggelengkan kepalanya. Mereka mengisi beberapa wilayah dunia bawah dengan elemen cahaya. Namun, lahan rumput hitam jarang sangat jauh dari jalur duniawi, jadi sangat sulit untuk menyalurkan elemen cahaya ke sini. Elemen cahaya yang mengisi wilayah ini bersumber dari pintu masuk ini. Tentu saja, iblis tidak mengetahuinya dan mungkin mengira elemen cahaya datang melalui metode yang sama dengan wilayah lain. Itu membuat segalanya lebih mudah, kalau begitu. Ryan sudah sangat ingin mencoba. Begitu aku selesai merancang metode perubahan tubuh malaikat, kamu dan aku bisa keluar dan menuju ke ngarai. Bab 2097, saya tahu apa yang harus dilakukan. Ryan menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk menganalisis tubuh Abdiel. Sesekali, tubuhnya akan berubah dan menumbuhkan sayap di punggungnya. Karena dia berada di alam pembengkokan ruang, 3 pasang sayap terwujud. Ras malaikat sangat mudah diidentifikasi. Jumlah sayap di punggung mereka sepenuhnya bergantung pada wilayah kultivasi mereka. Wijen mengkonfirmasi kata-kata Ryan di samping. Ya, pada dasarnya begitulah cara kerjanya. Tentu saja, malaikat dapat menyembunyikan sayap mereka jika mereka mau. Namun, harga diri mereka sebagai makhluk bersih mencegah sebagian besar dari mereka melakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Wijen melanjutkan. Malaikat-malaikat memiliki 6 pasang sayap. Malaikat alam ruang waktu memiliki 5, malaikat alam ruang elemen memiliki 4, malaikat pembengkok ruang memiliki 3, seperti orang ini di sini. 2 pasang untuk alam void tempering, dan terakhir, sepasang sayap untuk transisi realem dan di bawah. Ryan terus melatih keahliannya sambil bertanya kepada sesame tentang sifat-sifat itu. Apakah karena kamu hanya bisa menyentuh space power untuk pertama kalinya di alam transisi?
Yah, itu hanya akan terjadi ketika kamu bersiap untuk memasuki alam Void Tempering, tapi itu masih alam transisi. Wijen menggelengkan kepalanya. Itu saya tidak yakin. Namun, itu adalah teori yang valid. Hanya saja tidak ada yang benar-benar peduli tentang itu karena tidak ada bedanya bagi siapapun. Oh, omong-omong, Anda juga dapat mengidentifikasi alam kultivasi malaikat melalui sayap mereka, bahkan jika mereka berada di bawah alam transisi. Mereka semua hanya memiliki satu sayap, tetapi perkembangan sayap mereka berbeda. Sayap malaikat pendiri yayasan benar-benar kecil, lebih kecil dari tulang belikat mereka, misalnya. Ryan tersenyum. Yah, aku sudah berada di Space Bending Realm, jadi malaikat di bawah alam ini tidak bisa menyembunyikan kultivasi mereka dariku. Itu benar, sesame juga tidak terlalu peduli. Saat itulah Ryan menyadari sesuatu. Tunggu, apakah itu berarti alam kultivasi tertinggi, alam ketuhanan, muncul setelah alam ruang waktu? Wijen menatap Ryan dengan ekspresi bingung. Itu benar. Kenapa? Mungkinkah kamu tidak tahu? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai jawaban. Aku tidak pernah terlalu memikirkannya karena aku terlalu jauh dari itu. Wijen tersenyum. Hehe, itu hanya masalah waktu. Dengan guru dan sistem permata jiwa di pihakmu, kelompokmu pada akhirnya akan mencapai alam ketuhanan, yang sama dengan kekuatan iblis penatua dan malaikat agung. Tentu saja, itu jika kamu tidak mati dalam perjalanan. Ryan mengangguk. Mari berharap itu tidak terjadi. Beberapa saat kemudian, Rowan juga tiba di sisi Ryan. Bagaimana? Apakah berhasil? Ryan mengangguk sekali lagi. Aku baru saja akan mencobanya. Ngomong-ngomong, panggil Luan ke sini. Aku ingin dia melihat elemen cahayaku dengan matanya untuk memastikan. Luan tidak butuh waktu lama untuk tiba juga. Jadi, aku hanya perlu membandingkan panjang gelombang elemen cahayamu dengan malaikat ini di sini, kan? Ryan mengangguk. Ya, saya tidak bisa menggunakan elemen cahaya saya sendiri seperti biasa karena terlalu murni. Sementara Roan dan saya dalam bentuk iblis, elemen kegelapan kami juga tidak semurni kemampuan Roan yang sebenarnya. Hanya saja saat itu, kita tidak perlu takut pada iblis penatua seperti kita perlu mewaspadai malaikat agung, jadi aku tidak berusaha terlalu keras sampai kita harus bertemu Rui dari klan iblis ringan. Ryan telah bertemu banyak iblis sebelum mencapai klan iblis ringan. Luan merenung sedikit sebelum bertanya. Akan lebih baik jika kamu mengizinkanku untuk melihat beberapa malaikat lagi. Menggunakan hanya satu malaikat sebagai contoh akan membuat segalanya menjadi rumit. Wijen segera mengajukan diri. Aku akan membawanya berkeliling. Seharusnya mudah menemukan beberapa patroli malaikat. Rowan mengangguk. Aku akan pergi bersamamu untuk menjaga skill Divine Sense Bending tetap aktif. Kelompok 3 kemudian meninggalkan alam dimensi dan terbang, dengan bantuan sesame, di sekitar wilayah ngarai. Dengan kecepatan sesame, tidak butuh waktu lama untuk menemukan beberapa dari kelompok itu, yang sangat diperhatikan Luan sementara Rowan menyembunyikannya. Sekitar 1 jam kemudian, Luan merasa seperti memiliki pemahaman tentang para malaikat di tempat ini. Baiklah, ayah, ini sudah cukup. Wijen kemudian membawa mereka pergi dari daerah tersebut, dan mereka kembali ke alam dimensi permata jiwa. Paman Ryan, cobalah. Tubuh Ryan langsung bersinar dengan elemen cahaya saat strukturnya mulai berubah. Malaikat tidak jauh berbeda dari manusia, tetapi mereka memiliki ciri tubuh yang berbeda selain sayap mereka. Jalur meridian mereka, cara tubuh mereka melepaskan energi surgawi, atau, lebih spesifiknya, energi surgawi. Ya, energi iblis dan energi surgawi adalah varian dari energi asal surgawi yang sama. Secara alami, surga juga memiliki variannya sendiri, yaitu energi surgawi. Setelah menyelesaikan perubahannya, dia melepaskan kekuatannya dan membiarkan Luan melihatnya dengan baik. Bagaimana itu? Luhan mengangguk sambil tersenyum. Ini sama bagusnya dengan perubahan iblismu, Paman Ryan. Aku sama sekali tidak tahu apakah kamu manusia atau malaikat. Kurasa orang-orang di luar tidak akan menyadari perbedaannya, termasuk malaikat tertinggi. Ryan menghela napas lega. Bagus. Tepat setelah itu, Ryan membagikan ingatannya tentang transformasi malaikat dengan Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Rowan fokus pada ingatan itu dan segera mulai mengubah tubuhnya. Hanya saja dia harus mencoba beberapa kali sebelum dia melakukannya dengan benar. Bagaimana sekarang? Luan sekali lagi mengangguk.
Itu tidak sesempurna Paman Rean, tapi itu bagus. Tidak ada yang namanya dua makhluk yang identik, jadi perbedaan kecil antara kalian harus dianggap normal. Roan puas dengan itu. Cukup kalau begitu. Sekarang, Sesame, beri aku bantuan untuk menangkap dua malaikat. Untuk apa? Wijen bertanya kembali. Apalagi, kita tidak bisa begitu saja muncul di ngarai dengan identitas yang tidak diketahui. Aku akan membawa malaikat untuk diinterogasi sehingga Rean dan aku bisa berpura-pura menjadi mereka. Roan kemudian menatap Abdiel yang sedang tidur. Hehe, aku tahu persis apa yang akan kita lakukan. Bab 2098, asal tahu saja. Sekitar sehari kemudian, di suatu tempat beberapa ratus kilometer jauhnya dari Ngarai Guvelin, sebuah patroli malaikat mengawasi daerah tersebut. Tiba-tiba, Divine Sense pemimpin mereka menyadari sesuatu sebelum dengan cepat memberikan perintah. Ikuti aku. Sesaat kemudian, kelompok itu mendarat di dekat tubuh malaikat. Namun, malaikat itu tidak mati. Dia hanya tidak sadar atau mungkin sedang tidur. Di dekatnya, dua malaikat lain sepertinya baru saja tiba dan berusaha membangunkannya. Ketika mereka melihat kelompok baru ini tiba, salah satu dari mereka dengan cepat melangkah maju. Oh, ini Senior Liduin. Liduin, pemimpin patroli ini, juga mengenali bidadari di sana. Franva dari tim Pramuka, kan? Apa yang terjadi di sini? Bukankah itu Abdiel dari kelompok Pramuka luar? Franva langsung mengangguk. Itu memang dia. Kami sedang dalam perjalanan kembali ke ngarai ketika indera surgawi kami mendeteksi tubuhnya. Kami tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Malaikat lain di dekat Franva menggelengkan kepalanya. Senior Liduin, kultivasi kita terlalu rendah. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu Senior Abdiel bangun. Liduin mengangguk dan mendekati Abdiel. Serahkan dia padaku. Sepertinya jiwanya terkunci karena segel energi surgawi yang mencegahnya berkomunikasi dengan seluruh tubuhnya. Ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Hanya saja, Anda membutuhkan kerja sama total dari target untuk membuatnya berhasil. Liduin membantu Abdiel dan menekan dahinya. Aliran energi asal surgawi dan elemen cahaya memasuki kepalanya, menargetkan penghalang di sana. Penghalang itu tidak terlalu kuat untuk memulai. Bahkan jika Liduin tidak melakukan apa-apa, Abdiel pada akhirnya akan membebaskannya dalam beberapa jam sendirian. Dia hanya memberikan bantuan tambahan. Au, kepalaku, Abdiel akhirnya mulai sadar sebelum dia tiba-tiba tersentak. Segera, dia melompat mundur dan terbang beberapa ratus langkah menjauh dari Liduin dan malaikat lainnya. Ini, tentu saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengenali malaikat di sana. Melihat Abdiel mengenalinya, Liduin langsung ke intinya. Abdiel, apa yang terjadi padamu? Kami menerima laporan bahwa kelompokmu diserang, dan kamu langsung menghilang. Dari mana saja kamu? Abdiel melihat sekeliling dan tidak bisa melihat keberadaan Roan atau Sesame. Hanya ada malaikat di sekitar, malaikat yang dia kenal. Liduin, apa kalian yang menyelamatkanku? Semua orang memandang Abdiel dengan bingung. Menyelamatkanmu? Tidak sama sekali. Kami baru saja menemukanmu tergeletak di sini, kata Franva dengan ekspresi canggung. Malaikat lainnya juga membenarkan kata-katanya. Memang, kami juga baru saja menemukanmu tergeletak di sini. Jika seseorang menyelamatkanmu, itu pasti bukan kami. Abdiel kemudian memusatkan perhatian pada tubuhnya, mencoba mencari apakah Roan dan Sesame telah meletakkan sesuatu yang aneh di sana. Namun, apa yang dilihatnya di sana membuat pikirannya hampir membeku. Pembatasan jiwa kembali. Itu benar. Abdiel yakin dia melihat Roan mengeluarkan pembatasan dari tubuhnya. Belum lagi dia berbicara tentang hubungan antara surga dan dunia bawah di tempat ini. Jika pembatasan ada pada saat itu, dia seharusnya dibunuh sebelum mengatakan apapun. Bagaimana mereka mengembalikannya? Dia tidak bisa tidak berpikir. Liduin yang berada pada posisi hierarkis yang sama dengan Abdiel bertanya sekali lagi. Abdiel, apakah ada yang salah denganmu? Kami perlu tahu apa yang terjadi. Abdiel kemudian menjadi tenang sebelum memastikan bahwa selain pembatasan jiwa, tubuhnya tidak memiliki apapun yang tertinggal. Paling tidak, tidak ada yang bisa dia temukan dengan Divine Sense-nya. Setelah itu, dia memeriksa cincin tata ruangnya, hanya untuk mengetahui bahwa lencananya masih hilang. Benar saja, Roan dan Sesame menyimpannya. Tidak bagus. Semuanya,
Kita harus segera kembali ke ngarai Guvelin. Beberapa iblis mencoba menggunakan formasi teleportasi kita. Apa? Liduin terkejut. Namun, Abdiel tidak membuang waktu dan langsung terbang, melaju kencang ke kejauhan. Liduin tidak punya pilihan lain dan segera mengikuti Abdiel. Secara alami, para malaikat lainnya melakukan hal yang sama. Dalam perjalanan, Abdiel menggunakan Divine Sense untuk membicarakan apa yang terjadi. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia bicarakan, dan itu adalah hubungan duniawi yang tersembunyi di tempat ini. Sekarang setelah pembatasan kembali, dia dihalangi untuk melakukannya kecuali dia menerima otorisasi dari atasan di ngarai. Meskipun demikian, mengetahui bahwa ada iblis yang akan mencoba memasuki ngarai sudah cukup penting. Kelompok mereka dengan cepat mengikuti dua malaikat alam pembengkok angkasa, terbang langsung ke formasi teleportasi di ngarai. Sesampainya di sana, Abdiel pergi menemui malaikat yang bertugas, seorang wanita bernama Lara. 5 pasang sayapnya menunjukkan kultivasi alam ruang waktunya. Itulah yang terjadi. Apakah ada yang menggunakan formasi teleportasi dengan lencanaku, Lady Lara? Tanya Abdiel. Lara menggelengkan kepalanya. Apalagi gunakan lencanamu. Tidak ada yang menggunakan formasi teleportasi dalam 2 hari terakhir. Kamu tahu kami telah menjaga tempat ini senyaman mungkin karena alasan itu. Franva yang juga ada di sana bersama Abdiel dan Liduin merasa aneh. Senior Abdiel, seharusnya tidak mungkin, kan? Tidak mungkin iblis bisa memasuki ngarai ini tanpa terdeteksi. Setiap keberadaan elemen kegelapan akan segera terdeteksi oleh beberapa formasi kita. Namun, Abdiel tidak merasa lega. Lady Lara, izin untuk membicarakan hal itu. Lara tahu apa yang diinginkan Abdiel dan mengangguk. Semua orang di sana tahu tentang hubungannya, dan tempat ini adalah kantornya sendiri. Itu benar-benar aman. Teruskan. Abdiel membuka mulutnya dan baru saja akan menjelaskan ketika tiba-tiba, pembatasan jiwa dalam jiwanya diaktifkan, melepaskan pesan rasa surgawi di benaknya. Oh, asal tahu saja, aku memodifikasi pembatasan jiwa ini sedikit sebelum memasukkannya kembali ke kepalamu. Anda dapat berbicara tentang bertemu kami, tetapi Anda tidak boleh mengatakan bahwa Anda mengungkapkan keberadaan hubungan duniawi antara dua alam kepada kami. Kalau tidak, ucapkan selamat tinggal pada jiwamu. Pesan otomatis kemudian menghilang, hanya menyisakan pembatasan jiwa. Mulut Abdiel kemudian perlahan tertutup, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.